surat kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong beserta Bapak Ibu guru hebat dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Leni Arianti Krista Elizabeth Sinaga, SPD. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kapuas Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini, Sabtu 27 Januari 2024, saya melaksanakan PPL 2 di SMA Negeri 1 Kapuas Tengah dengan materi Historical Recontext dan Model Problem Based Learning. Berikut adalah video PPL 2 saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. How are you today? I'm fine. How are you, Mom? I'm fine too. Thanks. Attention. Stand up, please. Say greetings to our teacher. Good morning, Mom. Morning too. Finally, students are able to combine oral and written historical recontext relate to historical event by paying attention to social function, text structure, and linkage element according to the context.
menguasai peristiwa bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya dengan tepat. Okay, then always remember that English is very important for us, especially for you for studying your career and our life. So don't be lazy to study English language. Keep up my student ya. Oke, peserta didik ingatkan selalu bahwa bahasa Inggris itu sangat penting untuk kita, terutama untuk kalian semua ya. Ya untuk kalian, untuk studinya ya kan? Dan untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi ya jangan malas untuk belajar bahasa Inggris. Jadi pertahankan ya peserta didik ibu ya. Oke? Oke. Dan sekarang ibu akan melakukan apresiasi melalui pertanyaan ya. I will conduct appreciation through single question. Okay. Do you like reading history? Yes, I will. What history do you like? History do you like? Sejarah apa yang kamu sukai? Ya, oke? Oh, oke, good. Nah, Larissa, what you? Saya di jawab right. Bebetal Surabaya tuh. And you, Nabil? Bebetal of Jayapura. Do you ever read of history, the battle of Surabaya? Natali, do you ever read of history, the battle of Surabaya? Pernahkah Anda membaca tentang pertempuran Surabaya? Do you usually even of history, the battle of Surabaya? Sophia? And you? Send in the friend. That okay? Maybe Putri? How do you feel after reading history, the battle of Surabaya? Sad. Okay, give your applause. Now, the benefit of studying historical context. So, itu historical event in advocacy and in representing the cycle of our history and minimal opportunity in everyday life. Historical context can help us understand event and occurrence in the past. Merupakan dari belakang historical context itu adalah untuk mengetahui beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi di negara kita dan kita akan mengapresiasikan perjuangan pahlawan kita di masa kini dan masih banyak kemungkinan lain dalam kehidupan sehari-hari. Historical context akan membantu kita memahami peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau. So, manfaat historical context adalah sebagai kita belajar teknik untuk memberikan sebuah wawasan yang saya dan saudara tentang bagaimana masa lalu terbentuk dan mengetahui kehidupan masa kini dan tentang membantu kita membangun masa depan yang lebih baik. Oke, ini SPI and 1, 2, 3, 4. Semangat. Bisa. Lagi bisa. Masih bisa. Semangat. Oke, ya. Bisa Anda lihat dan amatin ya, gambarnya. Kemudian teks bacaannya. After reading
definisi recontek. Ya, sebelumnya hari ini kita adalah belajar tentang historical recontek ya sebagai generasi dan di zaman sekarang. Sekarang ini tentunya kalian tidak boleh melupakan apa itu sejarah, ya kan? Bahkan Bapak Presiden yang pertama ya kita pun pernah berkata ya demikian jas merah ya. Jas merah itu berarti jangan sekali-sekali ya kita melupakan sejarah ya. Jadi penting bagi kita untuk belajar tentang sejarah histori ya. Nah, sebelum kita belajar definisi konteks ya tentang historical, jadi kita harus tahu pertama tahu apa sih pengertian dari teks dulu, ya kan? Nah, teks itu adalah sebuah jenis teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa ataupun pengalaman di masa lampau, ya. Jadi menceritakan tentang pengalaman pribadi kalian di masa lampau atau pengalaman orang lain. Nah, misalkan liburanku ya, my holiday ya. Nah, di situ kita menceritakan tentang liburan yang pernah ada alami sebelumnya. Nah, jadi kalau teks itu berarti bercerita tentang pengalaman di masa lampau, itu termasuk ke dalam jenis konteks. Nah, sedangkan historical konteks itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa bersejarah di masa lalu ya. Jadi perbedaannya ya, di sini bisa terlihat kalau di konteks itu hanya menjelaskan ya, menjelaskan tentang pengalaman di masa lampau, ya kan? Experience in the past. Sedangkan historical konteks itu adalah historical event in the past. Jadi ada kata history, kejadian bersejarah di masa lampau. Nah, sudah paham kan perbedaannya? Betul ini? Sudah, oke. Nah, itu ya definisinya. Berikutnya yaitu tujuan, ya kan? Tujuannya what is the purpose of this text? The text is written for one, to retell ya, to retell something ya unforgettable, to make a reader learn something. Oke, tujuannya purpose adalah tujuannya. Yang pertama ya, untuk menceritakan kembali sesuatu yang tak terlupakan ya, yang namanya sejarah ya, tentunya sesuatu yang tidak dapat kita lupakan ya. Nah, kedua itu untuk membuat pembaca belajar akan sesuatu ya. Nah, dari which started on that very day in the year of 1945. The bloody battle took place because the nations refused to surrender their weaponry to British Army. The British Army at the time was part of the Allied forces. The Divine Mutulu is a well-known revolutionary leader who played a very important role in this battle. It all started because of a misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya under the command of Brigadier A.W. Westphal of Surabaya. W.S. Maladi. Brigadier Maladi already had an agreement with Governor of East Java, Mr. Surya. The agreement stated that British would not ask the nation troops and militia to surrender their weapons. You make us yuk, yuk, kita
Itu ini and know about historical stories, and we are able to discuss social mission, textual and linguistic elements from this context. We can also understand the correct words according to their organization. Manfaat dari pembelajaran ini, kami mendapatkan ilmu dan tahu tentang cerita sejarah, dan kami mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari konteks, serta kami juga dapat memahami penggunaan kata dengan benar sesuai dengan unsurnya. Oke, that's good ya. Oke, lagi ada? Ya. Silakan. Nomor 4. Provide learn about historical event orally and in writing by paying attention to text, social text, structure, and linguistic element of the context according to the context. Oke, that's good ya. Sudah? Masuk? Ya, please, masuk. Dapat nilai bagus? Ya, oke. Mengasihkan nggak? Mengasihkan. Permainannya dengan soal, ya kan? Ya, kelompok tengah ada. Mau ketemu lagi sama Ibu Lady di Stano di kelas 11? Ya. I think enough for today. Ya, sampai saya cukupkan sampai di sini. Ya, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Ya.
Ada pertanyaan untuk saya? Nanti. Oke, before we go home, don't forget prayer. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Next, please. Say thank you to all of them. Thank you, Mom. Jangan lupa. Kita.
Thank